Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sains yang ada di One Piece. One Piece adalah sebuah anime yang sangat-sangat legendaris, udah 20 tahun lebih dan perjalanannya masih belum selesai. Udah hampir selesai tapi masih belum selesai juga. Nah, di video kali ini kita akan mereview dan membedah scene-scene menarik yang ada di dalam One Piece secara sains. Langsung saja. Oke. Di sini kita punya Luffy melawan Enel, si dewa petir. Oke, Luffy nggak kenapa-kenapa ya teman-teman di sini. Ini peristiwa yang sangat menarik. Jadi apakah benar karena Luffy terbuat dari karet, maka ketika dia diserang pakai listrik, pakai petir, dia nggak kena efeknya? Nah, ini ada benernya, tapi ada kurangnya juga. Jadi gini, karet adalah sebuah bahan isolator yang artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi ketika listrik coba dialirkan melalui karet, listriknya tidak mengalir. Nilai resistivitasnya atau nilai seberapa sulit listrik mengalir pada karet, nilainya jutaan kali lebih besar daripada nilai air atau tubuh manusia. Akibatnya, karet sulit dialiri oleh listrik. Jadi dalam hal ini, benar bahwa ketika Luffy diserang dengan listrik, dengan petir, dia tidak kesetrum. Benar ini. Meskipun ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Luffy memang nggak kesetrum, tapi justru ketika dia nggak kesetrum, ada potensi bahaya lain yang bisa dialami oleh Luffy, yaitu karena panas, seperti yang terjadi pada lampu bohlam. Lampu pada bohlam bisa menyala karena bagian filamen tungsten ini adalah bahan yang memiliki hambatan, sulit dialiri listrik. Sehingga ketika listrik mengalir di sini, dia akan menghasilkan panas sampai bercahaya. Jika voltasenya sangat-sangat besar, maka ada kemungkinan listriknya nanti akan tetap bisa mengalir. Dan ketika listriknya mengalir, dia akan menghasilkan panas. Oke. Oke, di sini kita punya Luffy yang melawan krokodil, di mana krokodil bisa merubah tubuhnya menjadi pasir. Oke, karena terbuat dari pasir ya, di sini pukulan dari Luffy pun tembus. Oke. Pinter juga Luffy di sini ya. Karena krokodil terbuat dari pasir dan ketika diserang dia selalu berubah terus bentuknya. Sekarang dia dikasih air biar agak padat, teman-teman. Nah, ini menarik nih. Ini peristiwa yang sangat menarik secara fisikanya. Jadi dalam fisika, pasir memiliki sebuah sifat yang sangat menarik. Pasir sendiri sebenarnya termasuk ke kategori benda padat. Tapi berhubung dia berupa partikel-partikel yang sangat-sangat kecil dan ketika jumlahnya ada banyak, pasir ini dia bersifat seperti cairan, seperti fluida. Makanya ketika pasir ini kita pegang, kemudian kita lepaskan, sifatnya mirip seperti air. Termasuk juga ketika di sini krokodil dipukul oleh Luffy, karena pasir ini bisa berubah bentuk, dia pun berubah bentuk. Tapi di sini ada hal menarik ketika pasir diberi air, di mana sifat dari pasir sekarang berubah menjadi lebih padat seperti benda padat pada umumnya.
Ini terjadi karena keberadaan air pada pasir ini akan mengikat partikel pasir satu sama lain. Ini terjadi melalui mekanisme kohesi dan tegangan permukaan oleh air dan pasir. Makanya di sini masuk akal ketika Luffy ngasih air ke krokodil, badannya jadi padat dan dia bisa diserang. Ini beda lagi kalau misalkan airnya kebanyakan. Karena kalau airnya kebanyakan, pasirnya nanti akan tersebar di dalam air dan sifat dari air akan jadi lebih dominan. Oh. Di sini kita punya Zoro yang melawan Mr. One atau Dash Bones yang di sini memiliki kekuatan untuk mengubah tubuhnya menjadi baja. Oke. Karena memang dia bisa mengubah tubuhnya jadi baja, pedangnya Zoro di sini nggak bisa ngefek, nggak bisa motong. Singkatnya gini, untuk bisa memotong sebuah benda lainnya, maka kita memerlukan sebuah benda yang lebih keras dibandingkan benda yang akan dipotong itu. Misalnya, pisau dapur bisa dipakai untuk motong sayuran atau motong buah, tapi pisau dapur kalau dipakai untuk motong tembaga, ini akan kesulitan. Motong baja apalagi, karena tingkat kekerasannya bahkan di bawah dari benda yang akan dipotong. Nah di sini berhubung Dash Bones dapat mengubah tubuhnya jadi baja, maka ini tergantung sama material dari pedangnya Zoro. Nah ini aku nggak tahu nih, pedangnya Zoro ini terbuat dari material apa. Kalau kekuatan materialnya di bawah baja, nah ini agak sulit nih. Meskipun ada kemungkinan lain untuk bisa memotongnya. Jadi lebih spesifiknya lagi kalau di dalam fisika, agar kita bisa memotong sebuah benda, kita memerlukan sebuah gaya yang nilai tekanannya lebih besar daripada kekuatan benda itu. Istilahnya adalah tensile strength dan shear strength. Yang mana kalau gayanya, tekanannya lebih besar daripada nilai itu, bendanya akan patah. Jadi intinya selain kekuatan material, jumlah gayanya yang diberikan juga akan berpengaruh. Misalnya nih, kita punya kapak sama ada kayu. Ketika kapaknya ini dipukulkan ke kayu pelan-pelan, ya kayunya nggak kepotong. Tapi kalau kita ngasih gayanya cukup besar, kayunya akan terpotong. Jadi di sini Zoro masih memiliki potensi sebenarnya. Bikin awan. Keren. Nami udah ngalah-ngalahin BMKG nih kalau kayak gini. BMKG mah levelnya masih membuat perkiraan cuaca ya. Di sini Nami udah bikin cuaca sendiri loh, bikin awan sendiri sampai bikin petir sendiri. Oke. Sebenarnya apa yang dilakukan Nami ini ada benernya loh teman-teman. Meskipun ini sangat-sangat disimplifikasi ya, sangat dipersingkat ya. Ya aslinya nggak seperti ini. Proses pembentukan awan sendiri pada aslinya yang terjadi adalah ketika ada udara panas yang mengandung uap air, maka udara ini akan bergerak naik ke atas. Ketika dia bergerak ke atas, maka dia akan bertemu suhu sekitar yang lebih dingin. Dan ini mengakibatkan uap-uap air ini akan mengalami kondensasi dan menjadi titik-titik air yang sangat kecil. Kumpulan titik-titik kecil inilah yang kemudian kalau kita lihat dari jauh, ini terlihat sebagai awan. Jadi simpelnya ada udara panas yang mengandung uap air, bertemu suhu dingin, maka terbentuklah awan. Yang prosesnya disimpelkan oleh Nami dengan ada yang bagian dingin, ada yang bagian panas dan membentuk awan. Adapun untuk petir,
Petir sendiri ini terjadi karena ada muatan listrik pada awan yang ketika nilainya sangat besar, maka muatan listrik ini nanti akan bisa melompat baik itu ke awan yang lainnya atau turun ke bumi. Yang lompatan inilah yang kita lihat sebagai petir. Jadi di sini Nami juga benar, untuk membuat petir dia perlu untuk nambahin muatan listrik ke awannya. Oke, Sanji melakukan teknik skywalk. Betul gimana ini? Hukum fisika menangis ini di pojokan ya. Jadi di sini Sanji melakukan teknik skywalk, teknik menendang udara sehingga dia bisa bergerak naik ke atas. Nah, kalau dalam fisika, agar kita bisa bergerak naik ke atas, maka kita perlu gaya dorong ke atas. Dan gaya dorong ini bisa diberikan seenggaknya melalui dua cara. Yang gampang ini teman-teman. Yang pertama adalah kita memerlukan pijakan. Sehingga ketika kaki kita mendorong ke bawah, ada gaya reaksi yang mendorong tubuh kita ke atas. Jadi kita perlu pijakan. Atau yang kedua, kita bisa bergerak naik ke atas dengan melepaskan objek ke arah yang berlawanan. Dimana kalau kita ngelepas ini, kita juga akan mendapatkan gaya dorong reaksi ke arah sebaliknya. Ini yang terjadi pada roket. Jadi roket sendiri terbang, dia nggak pakai pijakan, tapi caranya adalah dia membakar dan mendorong bahan bakarnya ini keluar, sehingga di sini roketnya mendapat gaya dorongan ke depan. Nah, kemudian pertanyaannya, ini Sanji pakai cara yang mana ini ya? Nggak dua-duanya. Kalau kita lihat dari cara yang dilakukan Sanji, ini Sanji memerlukan pijakan, dia memijak angin lah ya. Tapi kalau di dunia nyata ini nggak bisa, karena angin sendiri bukan benda padat yang bisa menahan dorongan. Jadi kalau kita nggak bisa ngasih dorongan, ya kita nggak bisa dapat gaya reaksinya yang mendorong ke atas. Tapi sebenarnya daripada kayak gini, mending Sanji bikin baju Iron Man aja deh. Karena Iron Man ini jelas ada gaya pendorongnya sehingga dia bisa terbang naik ke atas. Nah, kemarin aku baru aja juga habis membahas sains dari film Iron Man. Silakan nanti ditonton teman-teman. Oke, dan itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka bisa bantu berikan like-nya biar bisa kita lanjut lagi pembahasannya. Dan kalau aku ada yang keliru, ada yang kelewat, silahkan untuk bantu koreksi di kolom komentar. Oke, demikian. Terima kasih.